Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herciko Sembiring dengan NIM 11S21011 dari Prodi Informatika Angkatan 2021. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek dari mata kuliah kriptografi dan keamanan informasi, yaitu membuat aplikasi berbasis GUI untuk mengimplementasikan algoritma DES di mata kuliah kriptografi, DES atau Data Encryption Standard. Nah, jadi pertama sekali di sini adalah aplikasi yang sudah dibangun dengan menggunakan bahasa Python. Nah, pertama sekali saya akan menjelaskan tentang kode yang sudah kami bangun. Lalu kemudian setelah di akhir nanti saya akan mendemokan aplikasi DES yang sudah dibangun ini. Nah, jadi saya akan menjelaskan satu persatu secara garis besar kode program ini. Pertama yaitu di sini ada from tekinter import all, from tekinter scroll text import scroll text. Ini adalah untuk mengimport library yang digunakan untuk membangun aplikasi ini, yaitu Tekinter dari Python. Tekinter digunakan untuk uh, mengimplementasikan aplikasi dengan berbasis Windows dengan GUI menggunakan Python. Itu adalah salah satu library dari Python. Nah, lalu pengaplikasian dari Tekinter tersebut di sini pada GUI ini. Nah, jadi kita masukkan ke dalam variabel Tekinter, kita panggil dari library-nya itu. Lalu kita set geometrinya karena Tekinter memiliki atribut geometri di setiap Tekinter ini. Karena sudah menjadi objek dia di variabel Tekinter ini. Kita set geometrinya 600 kali 700, artinya window yang akan kita gunakan yaitu berukuran 600 kali 700. Lalu Tekinter.title itu untuk men-set title-nya menjadi nama dari window tersebut, yaitu kelompok 2, yaitu nama kelompok kami. Lalu kemudian configure background gray. Ini untuk mengkonfigurasi bahwa background dari window yang akan dibangun adalah menggunakan warna ini. Warna yang terdapat dalam argumen ini. Pada kasus ini adalah gray. Seperti kita lihat nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini ukurannya 600 kali 700, 600 ke samping, 700 ke bawah. Kemudian title-nya kelompok 2, kemudian background-nya gray. Lalu kita definisikan variabel-variabel yang digunakan, yaitu pertama plain text dengan tipe data string var, ciphertext, dan main key. Plain text digunakan untuk menyimpan data dari uh, plain text dari algoritma ini. Ciphertext digunakan untuk menampilkan hasil dari uh, enkripsi ciphertext pada algoritma ini. Kemudian main key digunakan untuk menyimpan variabel dari key yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Lalu kemudian di sini ada dua fungsi, yaitu clear GUI, clear 1 dan clear 2. Ini fungsi berguna untuk menghapus mereset, artinya plain text-nya menjadi kosong dan ciphertext-nya menjadi kosong. Contoh di sini, seperti contoh di sini, jika di sini sudah berisi, jika di sini ada dua button clear, ini adalah clear 1, clear 2, jika diklik maka dia akan hilang, clear 2, klik maka dia hilang untuk preset. Lalu kemudian di sini ada array hex 1 bit. Di sini nanti berguna untuk mengkonversikan nilai dari heksadesimal ke bentuk biner. Lalu kemudian ada array hex 1 char. Di sini juga array ini digunakan nanti untuk mengkonversikan nilai dari heksadesimal ke dalam bentuk char. Kemudian di sini ada array xbox. Ini digunakan dalam algoritma DES untuk nanti disubstitusikan. Nah, terdapat beberapa di sini satu baris ini ada banyak kolomnya, dan ini baris kedua dan seterusnya. 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, lalu kemudian kita masuk ke fungsi utama yang pertama, yaitu fungsi encrypt yaitu fungsi untuk mengenkripsikan. Nah, dalam proses mengenkripsikan ada beberapa proses yang dilalui. Jadi yang pertama itu kita membangkitkan kunci terlebih dahulu sesuai dengan algoritma DES itu. Kita membangkitkan kunci terlebih dahulu, lalu nanti setelah kunci dibangkitkan, maka kunci-kunci tersebut akan digunakan untuk message processing-nya secara inti. Pertama, kita pembangkitan kunci dulu. Jadi di sini pembangkitan kuncinya kita ambil dari main key. Main key ini adalah yang ini tadi, field yang di sini, yang sudah diinput dari usernya nanti. Nah, kita masukkan ke dalam variabel initial key. Nah, kita akan cek initial key itu panjangnya atau 8 atau tidak. Nah, ini adalah kasus jika key-nya panjangnya tidak 8, maka dia akan meminta untuk menginput ulang supaya memasukkan 8 byte dari kunci atau 64 bits.
Kemudian jika berhasil, initial key adalah 8, maka dia akan menjalankan proses dari key initialize. Nah, yang pertama yaitu inputan tersebut, karena ini masih inputannya dalam bentuk mentahan, lalu kita encode dengan format UTF-8 ini, artinya dia menjadi nilai ada byte-nya, jadi menggunakan memori dalam Python. Kemudian kita masukkan ke dalam byte key tersebut kita akan ubah menjadi nilai heksadesimal. Kita masukkan ke dalam variabel hexa key dengan method atau function hex ini. Lalu kemudian kita print nilai heksadesimalnya dari key yang kita masukkan adalah, nah di sini untuk ngeprintnya. Lalu kemudian nilai heksadesimal tersebut kita akan convert ke dalam bin dengan menggunakan array tadi hex 1 bin ini. Nah, kita gunakan for loop, kita periksa setiap hexa key tersebut, lalu kita cocokkan dengan di sini indikatornya J. Kita artinya di sini kita periksa setiap nilai hexa key tersebut, lalu kita periksa setiap nilai dari array hex 1 bin tadi. Jika sama, maka itulah nilainya. Artinya ini untuk algoritma untuk mengkonversikannya. Lalu hasil dari bentuk binary tersebut kita masukkan ke dalam array bin key. Nah, lalu dengan S key ini, karena S tadi kita definisikan sebuah array kosong, kita masukkan ke dalam S tersebut. Lalu kita print dari nilai binary-nya. Maka didapat inilah 2, yaitu hexa key dan bin key-nya dalam bentuk hexadesimal dan juga binary-nya. Lalu kemudian kita masuk ke proses permutasi PC1, permutasi. Di sini ada array untuk mendefinisikan tabel dari PC1. Lalu temp PC list untuk temporary PC list-nya sementara kosong, S juga kosong. Ini kita definisikan nilai sementara dulu. Lalu di sini kita gunakan while untuk mengecek setiap nilai dari PC1 ini. Array PC1 ini, lalu kita masukkan ke dalam temp PC list dengan append. Dan kita cocokkan dengan bin key tadi. Artinya ini bin key yang tadi yang sudah kita hitung sebelumnya, kita akan cocokkan dengan PC1, artinya kita substitusikan, maka ini sudah melalui proses dari PC1. Nah, maka kita masukkan ke dalam temp PC list ini, lalu kita print hasilnya. Jadi kunci setelah melalui proses PC1 adalah ini temp PC list tadi sudah kita masukkan dalam temp PC list. Kita masukkan ke dalam variabel PC1K. Ini adalah hasil dari proses pertama PC1 kita print. Nah, lalu kemudian kita masuk ke proses number round shifting, yaitu melakukan shifting sebanyak 16 kali putaran. Nah, jadi tadi kan hasilnya sementara hasil paling terperbarui itu sudah kita masukkan ke dalam PC1K ini. Nah, lalu kita bagikan, artinya kan kalau dalam proses shifting ini kita bagikan dulu dia menjadi left dan right. Nah, kita definisikan di sini, bagikan dengan ini, PC1-nya itu jadi ada left, ada right. Ini untuk setiap 16 putarannya, sebanyak 16. Left dan right tersebut. Nah, lalu kita shifting dengan ini, tambah-tambah ini. Setiap roundnya akan beda shiftingnya. Akan makin banyak setiap roundnya. Lalu kemudian hasil akhirnya nanti left dan right tersebut akan kita gabungkan kembali seperti ini. KL1 tambah KR1, left 1 dengan right 1 kita gabungkan menjadi Q1, left 2 dengan right 2 kita gabungkan menjadi Q2. Begitu seterusnya, maka kita akan mendapatkan 16 hasil kunci dari 16 kuncinya dari penggabungan left dan right tersebut. Kemudian kita masuk ke proses PC2, permutasi yang kedua. Nah, di sini ada tabel array dengan array untuk mendefinisikan tabel dari tabel PC2. Nah, ini banyak ini. Lalu kemudian di sini kita definisikan array temp pclist 1 untuk menyimpan dari hasil dari pclist yaitu sebanyak 16 kali nanti. Sini sebanyak 16 kali. Lalu kemudian ini adalah prosesnya. Nah, kita akan periksa tabel PC2 tersebut. Kita periksa satu persatu dengan menggunakan while. Lalu kita akan substitusikan dan kita masukkan ke dalam setiap list-list ini. Temp pclist 1, temp pclist 2. Nah, begitu seterusnya sampai semua terisi temp pclist ini 1 sampai 16. Lalu kemudian kita print the 16 subkeys of the encryption operation. Nah, ini adalah hasil dari subkey sebanyak 16 tersebut yang akan kita gunakan di proses selanjutnya, yaitu proses message processing. Kita simpan ke dalam variabel K1 sampai K16 dari hasil-hasil temp
temporary PC tersebut. Kita masukkan ke dalam variabel. Nah, jadi variabel K1 sampai K16 ini adalah sub key-nya yang untuk digunakan nanti untuk setiap round dalam proses selanjutnya, yaitu proses inti dari message processing-nya. K1 ini dan K16 ini kita grup, kita masukkan ke dalam list of key. K1 sampai K16 ini. Nah, lalu kita print dulu kepada user hasil dari K1 sampai K16 tersebut. Lalu kemudian kita masuk ke proses message processing, proses intinya. Yang pertama, initial message ini untuk mengambil data dari message plain text ini. Nah, ini nama text fieldnya plain text, lalu kita get, maka dia akan kita masukkan ke variabel initial message tersebut. Initial message menyimpan pesan apa yang diinput. Lalu kemudian initial message tersebut kita tampilkan dulu ke user, lalu kita cek apakah dia panjangnya sebanyak 8. Nah, jika tidak, maka kita akan meminta untuk memasukkan ulang, yaitu sebanyak 64 bits atau 8 bytes sebagai initial message. Nah, jika iya, maka kita masuk ke proses dari processingnya itu. Pertama, seperti sama halnya dengan yang tadi, kita encode dulu supaya dia memiliki nilai byte, masukkan ke dalam byte message, kemudian kita convert ke dalam hexadesimal dengan function hex ini, kemudian ini kita definisikan dulu beberapa array kosong, variabel kosong, lalu setiap nilai hexa message tersebut kita cek, dan setiap nilai hex 1 bin array yang sudah kita definisikan di awal tadi, kita cek juga, lalu kita cocokkan kedua array tersebut, hexa message dan hex 1 bin ini. Apakah dia sesuai? Jika sesuai, maka kita ambil nilai dari hex 1 bin itu, lalu kita masukkan ke dalam bin message. Artinya, kita sudah berhasil mengkonvert inputannya ke dalam hexa message dan bin message. Lalu kita masuk ke proses yang pertama, yaitu initial permutation. Nah, di sini adalah array dari initial permutation untuk menyimpan tabel IP-nya itu, tabel initial permutation. Lalu prosesnya di sini kita akan cek satu persatu dari array IP itu tersebut. Kemudian kita masukkan ke dalam temp IP list. Ini adalah variabel untuk menyimpan hasil dari proses dari IP untuk message. Kita cocokkan dengan bin message dan dengan IP tersebut kita substitusi. Lalu kita masukkan dengan append ke temp IP list itu. Maka lalu hasil dari temp IP list tersebut kita masukkan ke dalam message IP dengan menggunakan join ini. Artinya hasil dari proses pertamanya, yaitu initial permutation ini, hasilnya itu di dalam message IP. Ini hasil akhir dari proses pertama. Kemudian kita masuk ke proses kedua, yaitu membagi menjadi left dan right. Kita bagi message IP tadi menjadi left dan right dengan ini 32 bit 30 bit. Kita masukkan ke dalam L0 dan R0. L0 dan R0 itu kita masukkan ke dalam array ini, left side list dan right side list. Lalu setelah itu kita langsung masuk ke yang disebut istilahnya jaringan Feistel tiap putaran. Artinya seperti kita tahu kan, proses inti dari message processing dash ini uh, uh, pertama kita initial permutation dulu, kemudian kita masuk ke 16 putaran. Inilah jaringan Feistel yang dibilang jaringan Feistel. Itu F, istilahnya itu F, fungsi F-nya sebanyak 16 kali dengan tiap 16 putaran tersebut menggunakan key yang sudah kita generate di awal tadi, sudah kita bangkitkan sebanyak 16 juga. Nah, setelah 16 kali putaran tersebut, maka lalu proses terakhir nanti kita permutasi yang inverse permutation nanti di akhir, maka kita mendapatkan hasilnya. Nah, jadi ini adalah F, fungsi F dari tiap putarannya itu, jadi jaringan Feistelnya itu. Nah, makanya di sini ada for i sama in range 16, artinya ada 16 putaran. Dalam satu putaran itu terdapat berapa proses panjang ini. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, prosesnya nanti kan setiap inputan dari setiap putaran itu ada left dan right, nilai left dan right. Nah, yang akan kita proses yaitu yang right. Yang right itu akan terdapat beberapa proses nanti, expansion dan seterusnya sampai akhir nanti setelah melalui beberapa proses tersebut, right ini akan dieksorkan dengan left awalnya. Itu yang akan menjadi nilai left dan right akhir outputnya dari putaran tersebut untuk masuk ke input putaran selanjutnya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan secara langsung. Yang pertama proses jadi yang kita akan apain yang right yang akan kita proses. Untuk hasil dari proses right ini nanti akan jadi left ini untuk kita abaikan sementara dulu.
Nah, right yang pertama yaitu kita masukkan ke proses expansion. Di sini ada tabel expansion, kita simpan dalam E. Nah, time release ini untuk menyimpan hasilnya yang sebentar kosong. Nah, kita akan cek setiap satu persatu dari tabel E tersebut. Lalu kita cek dengan R itu tadi ini right side list ini. Karena yang kita proses itu yang R. Hmm. Hasilnya kita akan masukkan ke dalam time ER list. Time ER list kita akan masukkan ke dalam ER dengan join ini. Nah, lalu kita masuk ke proses yang kedua, yaitu kita XOR-kan hasil dari proses dengan expansion tadi dengan key setiap putaran. Artinya kalau putaran pertama, maka yang kita gunakan adalah key yang pertama, key 1, yang sudah kita simpan di array list of key tadi. Nah, ini dia. Kita ambil, kita masukkan ke dalam subkey, supaya lebih mudah. Kemudian, uh, kita substitusikan hasil dari expansion tersebut dengan subkey-nya, dengan ini, for in range 48 ini. Artinya kita cek satu persatu, substitusikan setiap nilai key tersebut dengan nilai hasil ekspansi tadi. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam variabel temp f, artinya ini adalah hasil dari substitusi dengan key. Kemudian kita masukkan ke dalam XOR v. Nah, ini artinya supaya kita simpan hasil dari XOR dengan key tadi, XOR dari hasil ekspansi dengan key di XOR-kan, maka kita masukkan ke dalam XOR v tersebut. Lalu kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu substitusi dengan Xbox. Kita substitusikan dengan Xbox. Seperti sama halnya dengan pada pembagian kunci tadi. Nah, jadi kita definisikan beberapa variabel, kemudian ini adalah proses untuk mensubstitusikannya. Kita akan masukkan nanti ke time Xbox list tersebut, hasil dari substitusi dengan Xbox tersebut. Nah, kita masukkan, lalu uh, kita gunakan for loop untuk mengeceknya setiap divide array-nya. Divide ini adalah pembagian untuk membagikan sel-sel tersebut sesuai dengan metode Xbox, substitusi dengan Xbox tersebut. Nah, hasil dari substitusi dengan Xbox ini kita akan masukkan ke dalam variabel ini, results of Xbox, hasil dari Xbox tersebut. Lalu kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu permutasi. Di sini ada tabel P untuk permutasi, tabel permutasi dalam bentuk array. Lalu kemudian dicek setiap P tersebut dengan while ini, while len P ini untuk mengecek setiap P. Lalu setiap P-nya nilai P tersebut kita cocokkan dengan result of Xbox. Artinya hasil setelah proses Xbox tadi. Lalu kita masuk ke dalam temp flist. Temporary flist ini untuk menyimpan hasilnya, hasil dari proses tersebut. Nah, lalu kita masukkan ke dalam variable F. Ini untuk masuk ke proses selanjutnya. Lalu inilah hasil akhir dari proses yang kanan tadi, yang R tadi. Artinya kan tadi di awal kita bagikan dengan left dan right. Yang kita proseskan, kita abaikan L dulu, yang left. Yang R kita proseskan ke dalam beberapa proses tadi. Dari sort dengan key, permutasi, Xbox, sampai akhirnya hasilnya itu dalam F ini. Lalu kita ambil tadi nilai L yang kita bagikan di awal, yaitu left. Untuk kita XOR-kan. Nah, XOR-nya adalah ini, dengan ini. Ini adalah artinya kan hasilnya EF, kita panggil lagi, terus kita panggil dengan previous L yang sudah diabaikan tadi. Lalu kita untuk setiap L dan F itu kita XOR-kan. Ini adalah proses XOR dengan mengecek apakah 0 dan 1 atau dia 0 dan 0 atau 1 dengan 1. Cek, lalu hasilnya kita masukkan ke dalam temp new R, artinya R yang baru. Nah, hasilnya kita masukkan ke dalam next R ini, lalu kita masukkan ke dalam right side list, lalu kita print untuk menampilkan ke user. Inilah nanti hasil yang akan dikirimkan ke proses iterasi selanjutnya, yaitu putaran selanjutnya. Output dari putaran I itu untuk sebagai input di putaran I tambah 1, artinya input sebagai input putaran selanjutnya. Nah, lalu seperti saya sampaikan tadi, jika sudah 16 kali putaran, maka melalui 16 kali putaran, maka terakhir dia akan di inverse permutasi. Karena di awal saat sebelum 16 putaran dia di inverse dulu, IP, lalu setelah putaran dia akan di inverse permutasi. Nah, ini dia.
if I sama 15, artinya ini putaran ke-15, artinya ini di putaran terakhir. Dia sudah melalui 16 putaran dulu baru dia di inverse. Nah, ini adalah algoritma untuk menginverse-nya, yaitu tadi kan sudah keluarannya terakhir ada right side list dan left side list. Dan ada dua. Lalu di sini ada tabel inverse permutasi dalam bentuk array. Lalu kemudian dicek satu persatu dengan dari tabel IP inverse tersebut sini dengan menggunakan while, lalu dicocokkan dengan temp list. Temp chaper yaitu yang ini tadi. Nah, sudah kita gabungkan tadi yang right side list dan left side list. Temp chaper. Lalu kita masukkan hasilnya ke dalam temp chaper list. Bagi temporary untuk setiap iterasi ini, lalu setiap jika semua filenya sudah habis, kita akan masukkan hasilnya ke dalam chaper. Ini variabel chaper ini. Inilah artinya inilah hasil akhir dari chaper text-nya. Hasil akhir enkripsi tersebut. Kita masuk ke dalam variabel chaper ini. Lalu kita tampilkan kepada user dengan menggunakan print chaper text, chaper. Nah, ini adalah proses untuk mengubah chaper tersebut ke dalam bentuk heksadesimal seperti di sini untuk hexa. Dengan sama seperti yang tadi kita cocokkan dengan tabel kan sudah kita definisikan di awal array hexa to bin. Nah, ini untuk jadi kita sudah dapat hasil dari chaper text yaitu dalam bentuk variabel chaper tersebut. Itulah untuk fungsi dari encrypt. Kemudian selanjutnya itu fungsi decrypt, itu kurang lebih sama dengan encrypt. Kurang lebih sama, hanya dia kebalikan dari encrypt tersebut. Dia dari ciphertext diubah ke plaintext. Nah, algoritma prosesnya kurang lebih sama, algoritma juga kurang lebih sama, hanya yang berbeda itu nanti dalam iterasi putarannya itu, karena kalau pada encrypt kita menggunakan setiap putaran dari putaran satu kita menggunakan key pertama, sampai putaran 16 kita menggunakan key ke-16, yang ini terbalik. Ya, jadi pada decrypt itu putaran satu yang kita pakai key yang ke terakhir, key 16. Putaran 2 key 15. Begitu seterusnya sampai putaran terakhir yang kita gunakan adalah key pertama, key 1. Nah, jadi kita lihat sini kodenya kurang lebih sama. Key processing pertama pembangkitan kunci dulu sama, masukkan ke dalam, kita ubah ke dalam hexa key dan bin key, lalu kemudian kita lakukan permutasi dengan tabel PC1 sama. Kemudian kita cek ini adalah hasil permutasinya. Setelah permutasi kita masuk ke proses adalah shifting sebanyak 16 kali putaran. Ini kita bagi ke dalam left dan right untuk setiap putarannya. Lalu setiap putarannya left dan right setiap putaran tersebut kita gabungkan menjadi Q1 sampai Q16. Nah, Q1 sampai Q16 ini. Lalu masuk ke PC2, tahap PC2 dengan tabel PC2 ini. Nah, lalu kita definisikan setiap kan 16 kali putaran ya. Untuk PC2, pembangkitan kunci dengan PC2, setiap putarannya itu hasilnya akan kita PC2 kan, permutasi, mulai proses. Nah, jadi ini adalah prosesnya, kita masukkan ke dalam setiap template list tersebut sebanyak 16, sama seperti encrypt tadi. Lalu hasilnya itu kita masukkan ke dalam K1 sampai K16. Ini adalah kuncinya, kunci-kuncinya yang akan kita gunakan pada proses message processing. Kita masukkan ke dalam list of key. Kita printing dulu kepada user, lalu kemudian masuk ke message processing. Nah, kita ambil dari GUI-nya, cipher message, kita masukkan dalam sini. Kemudian kita cek panjangnya berapa, sesuai dengan output dari encrypt yang pertama tadi. Lalu kemudian, ini adalah mengubahnya ke dalam biner. Lalu kemudian masuk ke proses yang pertama, yaitu initial permutation. Initial permutation dulu, lalu round sebanyak 16 dengan key. Lalu kemudian terakhir, inverse permutation. Nah, pertama initial permutation, ini array-nya, lalu ini prosesnya, dicek setiap IP-nya, dengan cocokkan dengan bin message-nya, kemudian di print hasilnya, message IP-nya, lalu kita bagi menjadi left dan right. Jadi ya 16, 16, seperti kita lihat di sini, dia mulai dari R16 dan L16. Karena ini decrypt, dia terbalik dan 16 ke 1. Lalu masuk ke jaringan Feistel-nya, yaitu 16 kali putaran tersebut. Satu putaran tersebut disebut satu jaringan Feistel, dengan berapa proses-proses tadi. Kita pastikan adalah right side, left kita abaikan dulu, lalu masuk ke proses pertama untuk right side tersebut, ekspansi, ini tabel ekspansinya A, lalu kemudian ini hasilnya kita masukkan, kita cek satu persatu E tersebut, kita masukkan ke dalam tem ER list ini, kita masukkan ke dalam ER, ini hasil dari ekspansi.
Proses pertama, masuk ke proses kedua yaitu XOR dengan key dari RRR tersebut. Nah, di sini kita lihat ini yang penting. Kita masukkan ke dalam untuk pengambilan sub key dalam setiap putarannya itu kita ambil dari array list of key yang menyimpan semua kunci yaitu dari 15. Tadi kan kalau di encrypt dia dari 1, ini dari 15. Ini yang saya maksud kalau dia diambil dari key yang terakhir ke key yang paling awal. Lalu sini untuk mengXOR-kan key-nya, kita cocokkan 01-nya apakah mirip. Lalu hasilnya kita masukkan ke dalam XOR. Lalu inilah hasil dari proses sort dengan key. Lalu masuk ke proses selanjutnya itu substitusi ke Xbox. Ini dia substitusi dengan Xbox sama seperti pada encrypt. Hasilnya kita masukkan ke dalam result of Xboxes. Lalu masuk ke proses selanjutnya itu permutasi. Permutasi dengan tabel ini, tabel permutasi P. Di result of Xboxes ini kita permutasikan dengan P. Nah ini result of Xbox kita permutasikan dengan P dengan while. Hasilnya kita masuk ke dalam F tersebut. Ini dia F-nya. Lalu kita XOR kan, kita lakukan XOR lagi. Nah, maka hasilnya kita akan masukkan. Ini adalah hasil F diXOR-kan dengan L yang sudah kita abaikan. Ini Professor R left cell list. Nah, kita XOR-kan lagi, itu digabungkan keduanya. Maka hasilnya dapat yang ini right cell list tersebut. Di dalam next L ini. Next L ini adalah hasilnya kita print. Ini adalah output dari iterasi pertama untuk menjadi input di iterasi selanjutnya, putaran selanjutnya. Begitu terus sampai 16 kali. Nah, di putaran terakhir yang ini I sampai 15 itu putaran ke-16 kita akan melakukan penutupnya inverse permutation. Nah, ini adalah tabel inverse-nya. Lalu kemudian ini prosesnya. Kita cek di inverse, lalu kita cek dengan hasil dari template list itu artinya yang sudah melalui 16 putaran tadi. Lalu hasilnya adalah plain ini. Plain adalah hasil message-nya. Kita akan print ke user. Nah, ini dia. Print hasilnya, kita print. Lalu ini untuk mengubah ke dalam hexa list. Ini dia print hexa list. Hexa. Juga mengubah ke dalam cara untuk tampilkan ke user. Cara tersebut, ini dia. Nah, jadi hasilnya tadi intinya di sini, plain ini. Dan untuk mengubah-ubah, mengkonversinya. Nah, lalu selanjutnya itu demikian itu fungsi untuk decrypt. Lalu sini ada kode untuk GUI-nya, GUI dari aplikasinya antarmukanya. Nah, judul ini untuk dapatkan judulnya ini Al-Quran Ades. Lalu fontnya jenis fontnya Helvetica. Lalu ini format fontnya. Lalu kemudian label 1 itu untuk ini key-nya nih, label 1 ini, label 2 untuk the plain text yang ini. Kemudian scroll text artinya ini untuk menampilkan text field-nya ini kan kalau banyak dapat di scroll text banyak tipenya elemennya namanya scroll text. Kemudian label 3 yang ini decipher text seperti pada lihat sama. Ini formattingnya. Kemudian clear button. Oh ini tadi ada clear button untuk clear button. Lalu kemudian ini EDK untuk mengencrypt key. Ini clear button 2, ini button yang ini. Kemudian buka cipher text di bawah plain text. Nah ini untuk instruksikan bahwa cipher text itu di bawah plain text. Lalu adalah encrypt button untuk buttonnya. Nah ini decrypt button decrypt. Nah lalu kemudian main loop supaya tag internal selalu berfungsi, fungsi tersebut selalu berfungsi jika tidak ditekan close ini untuk menutup program. Nah lalu sekian untuk penjelasan kodenya. Langsung saja kita contohkan key. Pertama kita masukkan key karena tadi sudah disebutkan syaratnya itu adalah sebanyak 8 bit. Kita masukkan sebanyak 8 bit. Lalu kemudian kita masukkan plain textnya juga sebanyak 8 bit. Contoh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dia key sudah kita bayar 8. Lalu plain textnya sebanyak 8 bit juga. Kita encrypt. Maka dia akan menghasilkan ciphertext-nya ini. Ini adalah ciphertext-nya. Sebanyak 16 bit. Nah, jika kita kan lalu kemudian kita akan mendemokan aplikasi fungsi dari decrypt-nya. Pertama ini kita hapus dulu. Artinya key-nya sudah kita masukkan dengan yang sama. Ciphertext-nya ini hasil dari encrypt yang pertama tadi. Kita biarkan saja supaya dia sesuai, tidak ada yang kesalahan. Lalu kemudian kita akan mendecrypt pesan ini. Pesan hasil dari encrypt yang pertama tadi. Kita klik decrypt. Nah, maka dia akan
menampilkan pesan asli dari yang sudah dienkrip tadi. Gitu. Jadi kita buat contoh lagi, menggunakan kunci sembarang, kemudian ini plain text-nya sembarang, kita encrypt, ini hasilnya ciphertext-nya, lalu kita decrypt ciphertext-nya itu, nah, menampilkan pesan yang sama lagi. Bagaimana jika key-nya tidak sepanjang 8? Nah, maka dia akan menampilkan, oh, pesannya itu kita tampilkan di sini. Please enter 16 8 bits or as initial key pada codingan tadi. Lalu hasilnya, nah ini dia hasil dari setiap prosesnya itu tadi. Proses dari enkripsinya itu. Nah, sesuai dengan codingan-codingan tadi. Pertama kita tampilkan hexadesimalnya apa, bentuk hexadesimalnya apa, binarinya apa, lalu hasil dari permutasi pertama PC1, ini untuk pembagian kunci dulu ya. Kemudian kunci-kunci, nah ini dia kunci-kunci sebanyak 16 itu, ini adalah kunci 16 key-nya. Kemudian masuk ke message processing, yaitu encryption round 1 ini hasilnya, hasil dari round 2 ini, seterusnya sampai ke hasil dari round 16. Lalu dapatlah ciphertext-nya itu dengan menggunakan inverse, hasil dari inverse permutasi dari ke-16 round tersebut. Nah, inilah dia ciphertext-nya. Lalu kemudian untuk lalu kemudian ini untuk proses dekripsi, karena tadi sudah kita jalankan dekripsinya. Ini adalah pembagian kunci dulu sebanyak 16, lalu decryption round 1 sampai 16. Nah, plain text-nya, lalu kemudian hasil darinya itu kita inverse permutasi, maka dapatlah uh, ini plain text-nya. Oh, ini hasil plain text-nya. Ini adalah pesan archiko tadi kalau di convert ke dalam string. Nah, ini adalah representasi hexadesimalnya dan ini adalah representasi binarnya. Ini adalah error message kalau yang pesan tidak 8. Oke, kita tes untuk pesan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini jika initial message-nya tidak 8. Tapi key-nya sudah benar, maka dia menjalankan fungsi key-nya tadi. Kita sudah membangkitkan kunci 16 key dari yang dimasukkan ini. Namun karena message-nya tidak sesuai kriteria, maka dia akan error. Kalau ini misalnya ini yang tidak sesuai, ya trip. Nah, saya seperti 64 bit lain, artinya tidak sesuai 64 bit karena si teks harus 64 bit supaya di decrypt menjadi 8 bit. Sekian yang dapat saya sampaikan, presentasikan mengenai proyek akhir dari mata kuliah kriptografi dan keamanan informasi, yaitu pembangunan aplikasi dengan menggunakan Python, yaitu aplikasi algoritma data encryption standard atau DES. Nah, jika ada kata yang salah, saya mohon dimaafkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.